Kita bersyukur kepada Allah kita bisa menikmati apa yang kita rasakan sekarang. Kearifan lokal itu suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk kita sama-sama tahu. Kalau kita berada di Jakarta, tentunya kearifan lokal kita tentang budaya Betawi, ya. Nah, ini yang harus kita pahami sama-sama. Salah satu tujuan diciptakannya, diadakannya namanya P5. P5 itu Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Salah satunya adalah untuk membangkitkan semangat kita dalam menjalankan kehidupan ini melalui project. Dilatih kemandirian, dilatih teamworknya, dilatih antum aktif, bagaimana berdiskusi. Karena dalam proses P5 bukan hanya bikin gado-gado, ya, bukan hanya bikin apa tadi namanya yang manis-manis tadi, ya, bukan hanya itu, tetapi bagaimana di proses di awal, kenapa ada adanya proses literasi dan numerasi. Literasi itu bagaimana kalian membahas, mendalami gado-gado, mendalami proyek itu dari proses awal sampai akhir. Tentang bagaimana budaya dulu ada sampai sekarang bisa pertahankan. Bagaimana dulu orang bisa hidup dengan budaya-budaya sekarang. Itu yang harus kalian pelajari. Makanya di akhir, ya sekalian, di akhir pembelajaran harus ada evaluasi. What did you get from the content? Ya, apa yang kalian dapatkan dari proyek ini? Jadi bukan hanya buat-buat begitu saja, bukan. Yang harus kita pahami sama-sama, kita laksanakan dalam kehidupan kita, bagaimana kita nanti bisa menjalankan apa yang telah diajarkan oleh nenek moyang kita. Itu yang pertama. Kemudian materi yang kedua tentang bangunlah jiwa dan raganya. Ini prosesnya juga bukan hanya bikin drama, kemudian selebrasi itu hanya sebagai penutup sebagai project yang nanti di akhirnya ada assessment atau evaluasi, assessment dan evaluasi. Ya, jadi bangunlah. Kemarin kalian sudah berkunjung ke BNN. Bagaimana orang yang berada dalam ketergantungan, ya, ketergantungan obat-obat terlarang, seperti apa nasibnya? Kita, ya, setelah akhir proyek ini harus tahu bagaimana itu nanti akibatnya bagi kita semua. Kita jalanin apa enggak? Proses di kelas itu harusnya banyak diskusi. Kenapa mereka jadi begini? Kenapa mereka bisa bergantung pada obat terlarang? Bagaimana nasib mereka ke depan? Itu bisa dibahas di dalam kelas. Makanya kenapa ada proses literasi? Ya, banyak membaca. Ini yang perlu kita pilih sama-sama. Mudah-mudahan di akhir proyek ini kita bisa dapat mengambil kesimpulan, ya, hikmah dari apa yang kita kerjakan selama proyek ini berlangsung. Dan silakan tampil maksimal, ya, para artis yang akan tampil maksimal dengan baik. Kemudian keluarkan potensi kalian. Jangan malu-malu. Di sini teman semua, bukan orang lain. Ya, Allahu Akbar. Baik, itu saja. Sekali lagi, semoga ambil hikmah semua dari proyek ini dan mudah-mudahan kita semua berada dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dulu dong. Ini loh yang tadi. Nah, Rel. Sebelumnya ini kita ada acara apa ya? Kok rame-rame gini? Ada yang market day, tapi belum siap. Ada pameran, tapi belum siap juga. Ada properti untuk apa nih ya? Poster-poster, ini juga untuk apa? Kayaknya seru banget deh. Lodli, masa kaget tahu sih? Hari ini itu nanti bakal ada acara Gebiar Karya Siswa Secondary Jakarta Islamic School. Tepuk tangan dulu dong.
mahasiswa ini. Dengan tema bangun jiwa dan raganya. Proyek 1 Kurikulum Merdeka Rabu, Rabu 27 September 2023. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya teacher ucapkan selamat dulu kepada F4 dan F5 karena sebelumnya pasti udah melewati tahap dan proses-proses ya untuk bisa sampai ke selebrasi ini, selebrasi Kurmar kita yang pertama. Oke, hari ini kita bakal ada penampilan drama dan juga market day. Khusus untuk penampilan drama itu ada beberapa aspek yang bakal dinilai nantinya. Jadi judgesnya itu atau jurinya itu ada 2 orang ya. Yang pertama tuh ada teacher Arsudin dan yang kedua tuh ada teacher Nabila. Gitu ya. Mungkin ada tambahan dari teacher Arsudin. Oke, silakan teacher. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya. Nanti yang akan dipanggil itu adalah berdasarkan kertas yang akan diambil oleh juri. Nanti jadi teman-teman syaratnya adalah tidak boleh meninggalkan lapangan karena ini akan dipanggil secara random. Nah, maka yang tidak maju dalam waktu hitungan 2 menit maka akan dibelakangkan. Ini Onel, seorang murid kelas 2 SMA biasa yang bersekolah di Garuda International School. Onel pergi sekolah dulu ya, Bun. Iya, Nak. Hati-hati ya. Jangan lupa pintunya. Onel pun sampai di sekolahnya. Onel! Eca adalah teman Onel sedari kecil dan kini mereka tetap menjadi sahabat sejati. Lo udah ngerjain PR belum? Belum. Emang lo udah? Udah sih. Ya udah, kita ke kelas aja dulu. Di dalam kelas. Maka apa jawabannya anak-anak? 2432, Bu. Ya, benar. Jadi itu saja untuk hari ini, karena bel istirahat sudah berbunyi, kerjakan PR-nya ya. Lo pulang buru-buru gak? Enggak. Emangnya kenapa? Ya ada deh, kepo lu. Belakang gedung sekolah. Kenapa harus di sini? Kamu mau ngapain? Gibah? Nyuri uang bendahara? Bukan. Ya kali nyuri uang bendahara. Gue punya hadiah buat lu, karena ada baik banget sama gue. Sama, gue tahu kalau lu tuh lagi masa stres-stresnya. Ini apaan? Kan aku udah ultah. Lah, bocah hilang. Kamar Onel. Apa ini? Oh, ada petunjuknya. Mari kita coba. Onel telah mencoba sesuatu yang akan mengubah alur hidupnya selamanya. Tadi gurunya nyusahin banget deh. Ngasih tugas banyak, ngejelasin enggak. Sama si Valencia dia bawel banget. Mulai dari hari ini, Onel memasuki wilayah yang sangat berbahaya. Ia mulai menggunakan bahan haram ini setiap kali ia merasa sedih. Iya, narkoba. Di dalam kelas. Onel, lu belakangan ini, lu kenapa dah? Seneng, tapi mata kayak panda. Karena bahan ajaib yang lu kasih itu. Makasih loh. Ya udah ngasih. Sans, cuman lu jangan pakai itu sering-sering. Emang kenapa kalau dipakai sering-sering? Enggak apa-apa, jangan aja. Belakang gedung sekolah. Onel, lu ngapain dah ngajak gue ke sini?
punya keajaiban lagi nggak? Udah habis nih punya gue. Lu sering pakai ya? Gue nggak punya lagi. Masa? Bohong ya lu? Jangan sok-sokan deh, kasih aja. Enggak mau. Kasih tahu nggak? Ih, Iya. Gue dapet dari Kakel. Echa menceritakan semuanya tentang bagaimana dia bisa mendapatkan barang haram itu. Belakang gedung sekolah. 2 minggu setelahnya. Kode kacamata hitam. Lo ngapain lagi kesini? Mau lagi? Iya kak, buat temen. Nih, pembayaran selanjutnya double ya. Baik kak. Echa sadar bahwa ia tidak memiliki banyak uang untuk pembayaran selanjutnya. lu punya lagi nggak? Udah habis. Gue udah habis. Kali ini sumpah dah kosong. Jadi gue nyari di mana lagi dong? Nyari duit dulu. Emang duit gue udah habis? Udah Nel. Demi mendapatkan barang haram itu lagi, Onel dan Echa setuju untuk menjual barang-barang milik mereka. Nih ya, deal. Kurang lagi. Sip, udah ya, deal. Oke, deal. Di dalam kelas, Onel, kamu belakangan ini kenapa nak? Kamu kelihatan capek dan lesu banget. Ayah sama ibu di rumah? Ibu dan ayah lagi di luar negeri. guru wali kelas Onel telah mengkonfirmasi kecurigaannya. Guru Onel menelepon BNN dan ibunda Onel. Jadi Bunda Onel, sepertinya... Maaf Bu Guru, tapi saya sepertinya tidak bisa menerima ini. Saya harus melihat keadaan Onel dulu. Kamar Onel. Onel, Bunda pulang. Ada oleh-oleh nih. Onel. Di saat itulah Bunda Onel tersadar bahwa apa yang diucapkan Bu Guru memang benar. BNN lalu membawa Onel ke tempat rehabilitas. Ruang tamu. Bu Ratna, putri Anda positif pengguna narkoba sebagai penyalahguna. Kami mohon maaf atas situasi ini dan kami ingin membantu putri Anda dengan cara memasukkannya ke tempat rehabilitasi. Saya mengerti akan apa yang telah terjadi kepada anak saya. Pak, saya ingin Bapak untuk mencari siapa yang meracuni anak saya. Karena Onel adalah anak yang baik. Kantor penyelidik. Jadi Bapak ingin saya menginvestigasi kasus ini? Benar. Saya sebenarnya sudah lama menginvestigasi kasus ini. Dan saya juga sudah mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Hallway sekolah. Penyelidik menyamar menjadi janitor sekolah dan mengamati pelajar yang bersekolah. Penyelidik tidak sengaja menguping percakapan 2 pelajar yang sedang beristirahat. Kak, kasih diskon dong. Dikit aja, gak apa-apa. Udah dibilang, gak bisa ya gak bisa. Dah, pergi sana. Ayolah kak, buat kali ini aja. Enggak, sana mau pergi. No money, no gain. Kalau nggak ada uang ya nggak usah beli kali. Penyelidik merasa curiga dengan percakapan 2 orang tadi. Ia pun memutuskan untuk terus mengamati mereka. Belakang gedung sekolah. Sang penyelidik akhirnya memutuskan untuk terus mengikuti 2 pelajar itu ke area belakang sekolah. Karena ia merasa pelajar itu bertingkah laku mencurigakan. Dengan siapa? Kijang 1 bang. Buktinya? Nih, barangnya. Kantor penyelidik. Apakah ada bukti? Sudah saya persiapkan, tenang saja. Baik, biarkan kami yang mengurus sisanya. Belakang gedung sekolah. Kak, menurut kakak, rumor tentang Onel tuh benar? Ah, ini semua gara-gara temen lo, gue bisa ketahuan. Angkat tangannya, sekarang! Angkat tangannya, sekarang! Tangan di belakang. Kalian ditangkap karena telah terlibat dalam perjualbelian narkoba. Maaf pak, sepertinya ada... Diam, ikut kami! Pada akhirnya BNN berhasil menangkap Echa dan sang bandar narkoba.
Keduanya diadili dan divonis hukuman 4 tahun penjara. Kenapa bisa jadi pengedar? Sudah berapa lama menjalankan bisnis ini? Sejak 1 SMA, karena keluarga saya terlilit hutang. Jauhi narkoba. Dekati agama. Narkoba? No. Prestasi? Yes. Yes. Alkisah, di suatu warkop, ada Witno dan 2 orang polisi yang sedang ngopi di warkop langganan mereka. 2 polisi itu membahas tentang kejadian beberapa hari lalu tentang terbongkarnya skandal 11 artis ibu kota yang menyimpan dan mengkonsumsi narkoba. Akhir-akhir ini banyak artis yang kena skandal narkoba ya. Sejujurnya sih saya merasa kecewa karena seharusnya kan mereka kan jadi panutan publik. Tapi kini mereka malah kejebak jadi circle yang salah. Betul sekali, tetapi saya merasa bahwa mereka telah menjadi korban. Karena pastinya mereka dijebak oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Benar juga. Oh ya, kita telah memerintahkan kepada kita agar berpatroli di komplek ini untuk melindungi komplek ini dari bahaya narkoba. Oke. Sementara itu, di sebuah pabrik gula, nah, hari ini bos tugaskan kamu ke bagian pengawasan sebagai pengawas. Kamu boleh kemana saja di pabrik ini, kecuali satu ruangan yang terkunci itu. Hanya untuk bos saja yang boleh masuk ke sana. Siap, terima kasih atas kepercayaan yang bos berikan. sejak saat itu karyawan itu sering keliling mengawasi jalannya usaha pabrik tersebut. Tetapi pada suatu malam, karyawan mengirim pesan WA ke seorang siswa SMA. Setelah itu, siswa SMA langsung pergi ke suatu tempat. Kapolsek, ini ada laporan dari kawan saya. Baik, terima kasih. Ini sudah jelas. Tinggal bagaimana caranya kita menyergap mereka di momen yang tepat. Rupanya karyawan dan siswa itu adalah intel yang sengaja diutus karena dugaan adanya sabu-sabu di pabrik itu. Setelah itu, Karso dan Porta dipanggil Kapolsek untuk menjalani operasi rahasia untuk menguasai pabrik gula tersebut. Karso, kamu saya tunjuk sebagai komandan dari operasi ini. Sementara Porta, kamu saya tunjuk sebagai pengawas untuk operasi ini. Saya juga sudah menyiapkan sekitar 15 anggota polisi untuk mendobrak masuk pabrik serta menangkap bos bandar narkoba ini. Alhamdulillah juga kita punya seorang informan, yaitu karyawan pabrik itu sendiri. Siap Pak, insya Allah akan kami laksanakan. Sebagai komandan operasi, Karso perlu mencari momentum yang tepat agar kepolisian bisa membereskan masalah ini dengan cepat. Namun sayangnya, bos itu telah mencurigai rencana operasi tersebut. Untungnya, Karso sudah mengetahui kabar ini dari si karyawan itu. Baiklah, operasi harus segera dilakukan. Apapun yang terjadi. Esok harinya, sekretaris bos meminta agar semua yang dicurigai kepolisian, termasuk sabu-sabu yang ada di ruang yang selama ini ditutup-tutupi bos, untuk segera dimusnahkan. Yang tidak sekretaris ketahui adalah Karso, Porta, dan anggota kepolisian lainnya yang sudah berada di pabrik tersebut, dengan menyamar sebagai karyawan tersebut. Ini dia, sabu-sabu yang selama ini dia rahasiakan. Segera disembunyikan dan dibawa. Setelah semua sabu-sabu sudah dikeluarkan, kemudian mereka, kepolisian, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menangkap bos di pabrik itu. Beres nih, ikut menyusul bos kelas 3 aja nih. Si. Angkat tangan. Gak bayar tah? Kenapa ya? Kenapa? Di mana bos kamu? Itu lagi wisata ke luar negeri. Kalau tidak benar, kami akan membawa Anda ke Pulau Kanibal.
Benar saja, bos itu sudah kabur ke luar negeri. Tentunya ini bukan urusan Karso dan Porta lagi, tapi sudah menyangkut urusan hubungan diplomatik antar kedua negara, agar bos itu segera kembali ke tanah air. Sir, we ask for your help so that your country police can arrest the person we are looking for. Yes, Mr. President, we promise to immediately arrest this person. Akhirnya bos itu berhasil ditangkap dan dibawa pulang ke tanah air. Orang itu menjadi sorotan media nasional dan internasional. Media tersebut secara terbuka mempermalukan bos yang sekaligus bandar narkoba. Paling tidak penangkapan ini telah menyelamatkan generasi penerus bangsa ini dari bahaya narkoba itu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Al-Maidah ayat 90. Thank you for your attention. We are from Farsi Boys. Say salam. Pada suatu hari, di suatu sekolah di daerah Depok, terlihat beberapa murid sedang mengobrol di pojok kelas. Bim, lu udah nonton film yang baru belum? Hah? Film apaan? Film action yang baru itu loh. Oh, belum, Bar. Oh, film yang baru itu ya, Bar? Itu kan ada adegan orang yang makin narkoba. Apaan sih, Yan? So asik lu. Tahu nih, Yan. Gak jelas. Ian pun meninggalkan teman-temannya itu, lalu berjalan menuju kantin. Dan salah satu teman dekatnya Ian melihatnya lalu memanggilnya. Yan, mau kemana? Bagus banget lu. Tahu nih, males gua, dicuekin mulu di kelas. Ya elah, ya udah, sini. Kenapa, Ji? Yan, lu habis nyobain sarang nih, enak banget. Hah? Apaan, Ji? Nih, gua kasih tahu, tapi lu janji ya, nggak usah bilang siapa-siapa. Iya, apaan dah emang? Panji pun berbisik sesuatu kepada Ian. Hah? Seriusan lu? Iya, udah, lu ikut aja. Yaudah dah, oke. Sepulang sekolah, Ian pun mengikuti si Panji bertemu dengan teman-teman Panji yang lain. Weh, Ji, datang lagi nih. Bawa siapa lu itu? Anak baru nih, kenalan dah lu pada. Mau ngapain lu? Udah santai aja. Kita udah tahu kalau mau ngapain. Iya nih bang, caranya emang gimana? Minta ajarin temen lu lah, manja banget. Ian pun mengikuti Panji ke ruangannya. Nah, kayak gitu Yan. Oh, oke. Nah, sekarang lu coba. Gimana Yan? Woi, gimana Yan? Yaudah deh Ji, gua balik dulu. Sip, nanti kalau mau lagi hubungin gua aja ya. Ian pun pergi tanpa berkata sepatah kata pun dan langsung pulang. Ian, tumben kamu pulang malam. Habis ngapain? Habis main pak sama temen. Jadinya pulang malam. Walah, yaudah istirahat sana. Siapin buat besok sekolah. Jangan tidur malam-malam ya Yan. Iya pak. Keesokan harinya, Ian bertemu kembali dengan si Panji di depan kelas. Wih, gimana Yan? Tertarik gak? Lihat nanti deh Ji. Ya udah. Nanti kalau jadi samperin gua aja ya. Ian pun memutuskan untuk mengikuti Panji. Ayo dah Ji, gue ikut lagi. Oke, tapi kali ini bayar ya Yan. Iya, gue bayar.
Mereka pun kembali ke tempat biasanya. Hari demi hari terus dilalui. Setiap harinya, Ian melakukan aktivitas yang sama secara terus-menerus. Tanpa Ian sadari, pikirannya sudah mulai hilang kemana-mana. Performa dan nilai-nilai Ian di sekolah pun sudah menurun. Oke anak-anak, angka penting berperan penting untuk menunjukkan ketepatan atau precision jawaban kita. Hal ini sangat penting dalam sains dan teknik karena tidak ada alat ukur yang menghasilkan pengukuran yang sama. Ian, kamu kenapa tidur? Kalau mau tidur di luar aja, nggak usah ke pelajaran saya. Iya Pak. Hari demi hari terus dilalui oleh Ian dengan kondisinya yang sudah semakin parah, hingga Ian pulang ke rumah dan dimarahi oleh bapaknya. Ian, kamu kenapa sih sekarang pulang malam terus? Bapak dapat laporan dari guru kamu itu di sekolah jadi makin gak serius. Nilai kamu juga turun terus. Ada apa sih, Ian? Bapak tuh capek, tiap hari kerja buat menghidupin kamu. Kamunya malah begini. Ada apa, Ian? Apaan sih Pak? Namanya juga anak sekolah, udah biasa kali main sama temen pulang malam. Udah lah, biarin aja Pak. Astagfirullahaladzim, ada apa ya Allah dengan anakku ini? Bapaknya Ian pun sedih mendengar perkataan anaknya itu. Hari demi hari terus berlalu, hingga pada suatu hari, Ian yang sedang berada di tempat biasanya, terlihat seorang polisi yang sedang berpatroli di sekitaran tempat tersebut. Weh, siapa itu? Kok aneh banget ya dia? Pergerakan mencurigakan terlihat di tempat patroli saya. Mohon segera kirim bantuan. Baik, kami segera ke sana. Woi, dia gerak! Jangan gerak! Halo, Pak Joko? Halo? Iya? Ada apa, Pak? Pak Joko, mohon maaf. Dengan sedih saya menyampaikan ini. Ada apa, Pak? Pak, anak Bapak, Ian, telah ditangkap karena dengan sengaja mengonsumsi dan menyalahgunakan narkoba. Anak Bapak sekarang sedang ditahan di Polsek, Pak. Bapaknya Ian tidak percaya akan hal yang dikatakan oleh guru itu. Pak Joko hanya terdiam mendengar perkataan itu. Dengan amat sedih, Pak Joko pun menutup teleponnya. Pak Joko pun menangis terseduh-seduh mendengar kejadian itu. Bersama melawan narkoba. Hiduplah seorang anak SMA kelas 12 dan kakaknya. Anggota keluarga dari sebuah keluarga yang mampu yang selamat dari kecelakaan tabrakan mobil yang mengorbani orang tuanya. Sejak dahulu, keluarga mereka bukanlah keluarga cemara yang sehari-harinya dipenuhi oleh senyuman dan tawaan meriah. Seringkali, Abigail si anak terakhir merasa seperti burung yang dikurung dan hanya ingin terbang bebas. Tapi, ia tahu bahwa semua itu mustahil. Tibalah hari yang cerah ini, yang mungkin tidak secerah apa yang dikatakan. Hari pengambilan rapot Abigail. Ia tahu bahwa nilainya akhir-akhir ini menurun, dan ia sangat takut karena kakaknya yang sangat tegas. Kakaknya adalah anak berprestasi yang dipercaya orang tuanya untuk menuntut Abigail agar selalu juara dan ranking 1. Abigail merasa tidak ada orang satupun di dunia ini yang mengerti dia, kecuali ayahnya sendiri. Ayahnya adalah satu-satunya orang yang bisa mengerti perasaan Abigail.
Saat kecelakaan itu terjadi, hati Abigail telah hancur berkeping-keping. Sesaat Abigail dan kakaknya berada di sekolah untuk ambil rapot, Abigail melamun, memikirkan nilai rapotnya, sehingga ia tidak menyadari bahwa temannya memanggil. Hey Abigail, kamu gak dengar dari tadi aku panggil? Sheila, maaf ya aku ngedenger tadi. Mikirin apa sih kamu dari tadi? Gak ada apa-apa kok, Shay. Oh iya, gimana rapat kamu? Nilai aku ada beberapa yang nurun, tapi kata mama aku gak apa-apa. Pelan-pelan terus berusaha buat tingkatin lagi nilainya. Oh, alhamdulillah. Senang aku mendengarnya. Abigail, ayo ambil rapotnya. Shay, nanti ketemu lagi ya. Aku udah dipanggil sama kakakku. Abigail adalah anak yang rajin, ceria, dan selalu bersemangat di sekolah. Selamat ya Abigail, kamu mendapatkan ranking 2 di kelas dan 3 seangkatan. Saat berjalan pulang, setelah mengambil rapot, kakaknya tidak bicara sama sekali. Dan tentunya, Abigail mengetahui alasannya. Sesampainya di rumah, si ibunda akhirnya membuka mulutnya dan mencurahkan apa yang sebenarnya ada di hatinya. Abigail, apa-apa nih? Kok nilai kamu bisa nurun kayak gini? Teman-teman kamu aja nilainya pada bagus. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu-maluin kakak aja. Udah dari tadi diulang-ulang terus. Aku juga capek, Kak. Tapi apa? Kakak udah kasih semua fasilitas yang baik buat kamu. Mau jajan kamu selalu kakak kasih. Setiap kamu butuh apa, kakak pasti selalu penuhin. Kamu cuma ranking 1 aja masa gak bisa? Kamu kapan bisa bikin kakak bangga? Kenapa selalu malu-maluin keluarga sih? Pasti gara-gara pergaulan kamu di sekolah. Kakak gak mau tahu. Mulai sekarang, kamu harus lebih fokus lagi belajarnya. Biasanya aja kamu ranking 1, masa sekarang ranking 2? Males banget deh. Masa aku diomelin cuma karena nilai rapot aku lagi turun. Bukannya nilai rapot kamu masih bagus ya? 90 ke atas kan? Aku aja gak sampai 85. Aku juga mikir gitu sih. Tapi kakakku kayak gak suka. Tapi kamu ranking 3 seangkatan juga loh. Itu aja juga susah diraih. Udah deh, gak tau lagi. Aku mau istirahat dulu. Istirahat yang banyak ya. Love you. Gil, aku denger katanya ranking 1 dan 2 udah keambil loh sama yang lain. Jadinya ranking 3 seangkatan nih. Apa sih berisik banget? Udah deh urusin diri sendiri aja, ranking 24. Oke deh, si ranking 3. Haha. Good morning student. Good morning, Miss. Hari ini kita nggak akan belajar banyak. Kita akan revisi dan mengulang kesalahan kita saat ujian kemarin ya. Abigail tidak bisa lagi fokus memerhatikan apa yang guru sampaikan. Beberapa jam telah berlalu dan ia masih memikirkan kejadian beberapa hari yang lalu. Bel pulang pun berdering. Abigail merasa lega mendengar suara itu berbunyi. Sepulang sekolah, Abigail selalu melewati sekelompok remaja sebayanya dengan pergaulan bebas. Abigail tahu bahwa pergaulan bebas adalah suatu hal yang harus ia jauhi. Tetapi, ia tidak bisa berhenti memikirkan seberapa senang mereka, seperti tidak ada beban yang mereka rasakan. Kok mukanya murung amat? Pasti lagi mikirin sekolah ya? Udahlah, ngapain sih sekolah? Cuma bawa beban doang. Udah, ayo sini. Join kita aja. Gimana sekolahnya? Ada PR atau ulangan? Enggak lah, baru juga selesai ujian, udah tanyain gitu aja. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Ngajarin apaan? Ngomong ke kakak sendiri kayak gitu. Iya maaf kak. Kenapa ya banyak kasus remaja pergaulan bebas? Kamu lagi ngapain? Udah jam segini harusnya siap-siap buat les. Iya kak, aku siap-siap sekarang. Selama di tempat les, Abigail hanya bisa melamun dan tidak bisa fokus pada pelajaran yang diberikan oleh guru les. Abigail, nomor 8 apa jawabannya? Nomor 8 jawabannya C, Bu. Selanjutnya, nomor 9. Nomor 9 A, Bu. Abigail mendengar suara tertawa yang familiar. Suara itu terdengar seperti suara anak-anak yang ia temui saat pulang sekolah. Ia melihat sekeliling dan terlihat sebuah warung yang begitu terang di pinggiran jalan yang sepi.
Ramai sekali suasana di dalam warung tersebut dan terlihat sekumpulan anak-anak remaja yang seumuran dengannya. Malam-malam gini mereka masih nongkrong. Apa nggak capek ya? Abigail melihat sekumpulan anak-anak tersebut dan ada wajah yang terlihat tidak asing baginya. Seseorang itu adalah Eloise, teman sekelasnya. Aku nggak salah lihat kan? Apa itu cuma mirip ya? Ah udahlah, aku harus segera pulang. Setelah kejadian tersebut, Abigail yang awalnya tidak dekat dengan Eloise terlihat semakin dekat dan Abigail sekarang sudah jarang terlihat bermain dengan Sheila dan kawan-kawannya karena ia merasa bahwa Eloise merupakan teman yang lebih menyenangkan baginya. Saat jam istirahat, ketika Abigail dan Eloise tengah sibuk memesan makanan di kantin, ia ingin menyantap makanannya. Sesaat, ia melihat Eloise sembunyi-sembunyi membeli sesuatu. Abigail mencoba untuk tidak memikirkan hal yang aneh tentang Eloise dan melanjutkan makannya. Terdengar suara bel masuk sudah berdering. Abigail dan Eloise segera kembali ke kelasnya untuk kembali mengikuti pembelajaran. Abigail, nanti kamu mau ikut ngumpul sama temen aku nggak? Ngumpul di mana? Di warung biasa. Kamu udah pernah lihat kan teman-teman aku? Hei, malah diem aja. Mau ikut nggak? Boleh deh, aku mau ikut. Oke, nanti aku jemput ya sekitar jam 7 malam. Oke. Tak terasa malam hari pun tiba. Abigail terlihat berpakaian sangat rapi. Sang kakak terlihat heran dengan adiknya. Rapi banget. Kamu malam-malam gini mau kemana? Aku mau ke depan sebentar, Kak. Jangan lama-lama loh ya. Paling lama jam 10 kamu udah balik ke rumah. Iya, Kak. Nah ini nih tamu yang kita tunggu-tunggu. Rapi banget sih nongkrong doang. Biasanya nongkrong di mall ya. Sini Abigail, cobain deh. Jangan dulu dong. Setelah beberapa menit mereka mengobrol dan Abigail memperkenalkan diri, akhirnya ia ditawarkan suatu minuman. Ia ingin menolaknya, tetapi rasa penasaran itu masih menguasai diri Abigail. Setelah beberapa percobaan untuk menggoda Abigail, ia akhirnya turun mencobanya. Nah, gitu dong. Member baru nih. Nggak lihat jam. Hah? Bau apaan itu? Kamu nggak macem-macem kan? Apaan sih kau orang tadi habis ngebahas PR sama temen? Udah gak usah negative thinking. Kakak serius. Lagi banyak loh kasus pergaulan bebas. Awas ya kalau macem-macem. Beberapa setelah kejadian di malam itu, sudah terlihat jelas jarak antara Abigail dengan teman lamanya. Sheila dan Kayla pun merasa heran dengan perubahan sikap Abigail dengan mereka. Akhirnya, Sheila dan Kayla berjalan ke arah Abigail yang tengah asik berbicara dengan Eloise. Abigail, gimana kabarmu? Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa lah, sekarang Abigail udah lebih gaul sama lebih santai. Ya kan? Kamu beneran gak apa-apa kan, Gail? Santai, dia gak apa-apa kok. Gimana? Aku ada perasaan aneh deh. Akhir-akhir ini nilai dia turun banget. Gak apa-apa sih, tapi ini gak kayak Abigail yang kita kenal. Setuju. Gimana kalau kita tanya kakaknya? Jangan, aku takut dia bakal diapa-apain. Pokoknya kita terus perhatiin dia aja. Apaan ini? Obat. Ya ampun Gail, udah deh, ingat aja. Kalau capek pakai itu aja, bikin santai dan bikin pikiranmu tenang. Abigail mengulang kata Kalau tersebut capek ini dengan bikin bingung. santai. Dan akhirnya Abigail mencoba pilnya. Tanpa disadari, Abigail jatuh tidur. Abigail, kamu gak lihat ini udah jam berapa? Masih rebahan aja lagi. Kakak gak mau ya kamu telat. Kenapa sih kamu akhir-akhir ini? Iya. Saat Abigail bersiap-siap, tanpa disadari, kakaknya masuk dan melihat kantong kecil yang berisi obat. Abigail, apa-apaan ini? Obat apaan ini? Dari siapa? Itu bukan apa-apa. Abigail, kakak gak mau kamu kayak gini. Ini dari siapa? Ini dari siapa? Abigail hanya bisa terdiam pasrah dan tidak bisa berkata-kata. Si kakak akhirnya menyita obat itu dan segera menghubungi BNN untuk melakukan pengecekan terhadap Abigail. Setelah petugas BNN datang ke rumah Abigail dan melakukan penelusuran, akhirnya sekumpulan geng remaja nakal, termasuk juga Eloise, ditangkap
dan diamankan oleh tim kepolisian. Sang kakak akhirnya menyadari bahwa sikap yang diberikan dirinya kepada Abigail terlalu keras dan dirinya juga kurang perhatian dengan keadaan adiknya itu, hingga akhirnya membuat Abigail terjerumus dalam sekumpulan remaja nakal dengan pergaulan bebas. Permisi, Ananda Abigail, Anda dimohon untuk ikut bersama kami untuk dilakukan pemeriksaan. Kak, ini mau dibawa kemana? Dek, kamu ikut mereka dulu ya. Kakak yakin kamu bisa merasa lebih baik daripada mereka. Nanti kakak nyusul kamu. Waktu pun cepat berlalu. Sudah 3 bulan sejak Abigail menjalani rehabilitasi, kondisi Abigail pun membaik. Baik, Alhamdulillah Ananda Abigail sudah selesai proses rehabilitasinya selama 3 bulan. Semoga sehat selalu dan bergaulah dengan orang yang pantas ya. Dan ia terlihat lebih bahagia dan dapat menjalani kehidupan seharinya. Dengan tenang, hubungan Abigail dan sang kakak pun perlahan semakin membaik. Sebenarnya kakak juga gak mau kayak gini. Tapi ini janji dari mama papa untuk nuntut kamu biar selalu jadi juara. Kakak tahu kalau didikan mama tuh gak bagus, tapi kakak udah keburu janji. Maafin kakak ya, semoga kamu ngerti. Iya kak, aku ngerti kok. Aku maafin. Aku janji aku bakal jauhin orang-orang itu lagi dan beneran fokus belajar. Jangan biarkan dirimu terlalu keras pada dirimu sendiri. Jangan paksakan untuk selalu menjadi yang terbaik. Ingatlah bahwa dirimu juga butuh kesenangan dalam hidup. Pelan-pelan saja dalam menjalankan hidup, habiskan waktu mudamu penuh dengan kesenangan. Kami dari kelas 4D Girls ingin mengucapkan terima kasih telah menyaksikan drama kami. Thank you. Hiu hiu, tunggu. Kok keren? Empok. Tokoh utama akan menjadi figur seorang anak yang berprestasi dan selalu menjadi yang pertama ketika menyelesaikan tugas. Guru tersebut menyukai anak tersebut dan mengapresiasi anak tersebut seperti biasanya. Wah, Raka, kamu selalu membuat saya terkesan dengan kerja kerasmu. Saya bisa menjamin masa depanmu akan cerah. Terima kasih banyak, Pak. Appreciate it. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with the new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Mari kita tutup sesi terakhir kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Raka, aku mau main. Mau ikut gak? Mau, aku juga mau ikut main. Raka dan temannya pun bermain bersama dan mereka bersantai di suatu tempat yang cukup sepi. Mereka pun bercengkrama dan tak lama kemudian temannya mengambil sebuah kantong plastik. Apaan tuh? Oh, ini hanya camilan favoritku. Temannya pun mulai mengajari Raka cara menggunakan hal tersebut. Raka yang tidak tahu apa-apa mengenai itu langsung menaruh obat itu ke mulutnya. Oh my god, enak banget. Suka deh. Ini dapat dari mana? Aku dapat dari seseorang. Mau aku berikan alamatnya? Atau kamu mau aku temani? Tapi kali ini aja ya. Ditemenin aja. Aku takut. Baiklah, tapi ingat ya, sekali ini saja. Sampai jumpa besok jam 4. Oke? Oke, Sir. Masuk ke waktu di mana mereka akan berjumpa lagi. Tetapi kali ini mereka akan bertemu dengan teman Raka. Ketika mereka hendak memasuki tempat mereka, secara tidak sengaja bertabrakan dengan gangster. Para gangster itu menyuruh mereka untuk memperhatikan jalan dengan benar. Hey, watch your step, kid. Lalu pergi dan kemudian Raka melawan dengan gaya bicaranya yang seperti kutu buku. Tetapi teman Raka meminta maaf dan mencoba menahan kata-kata Raka. Maaf. Setelah mereka mendapatkan obatnya, mereka pun pulang dengan Raka membawa sekantung kecil narkoba dan diletakkannya di saku celananya.
Raka pun mencoba narkoba di kamarnya. Beberapa saat kemudian, seseorang mengetuk pintunya, dan itu adalah ayahnya. Raka panik dan menyembunyikan obat di belakangnya. Ayahnya memperhatikan bahwa mata Raka kemerahan. Ayahnya semakin mendekat dengan Raka dan Raka berteriak. Stop, jangan masuk, aku nggak apa-apa. Ayah hanya ingin mengajakmu makan malam. Kamu lagi ngapain? Enggak, aku nggak ngapa-ngapain kok. Enggak, aku nggak ngapa-ngapain. Hehe. Ayahnya mulai khawatir dengan kelakuan aneh Raka. Suatu ketika, ayahnya melihat suatu kantung kecil di tas Raka. Ia mulai mengetahui bahwa Raka menggunakan narkoba. Ayahnya mulai memberinya ceramah, tetapi Raka tidak mendengarkannya dan menjadi sedikit agresif. Kamu tuh masih kecil, belajar aja yang benar. Selama ini kamu udah bagus, jangan aneh-aneh, apalagi sampai pakai narkoba. Apaan sih ya? Sakit tau gak? Keesokan harinya, Raka berangkat ke sekolah dan belajar seperti biasa. Namun kali ini Raka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan narkoba. Dia tidak bisa fokus pada tugas sekolahnya sehingga dia meminta izin kepada gurunya untuk pulang karena dia sedang tidak enak badan. 1 jam kemudian Raka pergi ke tempat pengedarnya lagi, tapi kali ini dia sendirian karena temannya hanya ingin menemaninya sekali. Dia pun mendapatkan obatnya, tapi kemudian dia bertemu dengan wajah yang pernah ia temui sebelumnya. Tapi kali ini Raka sendirian. Hal buruknya, gangster itu memiliki senjata jarak dekat di tangan mereka. Mereka mulai berkelahi dan kemudian polisi mulai berdatangan. Gangster tersebut berlari sebelum petugas polisi dapat menangkap mereka. Raka pun ditangkap karena menggunakan narkoba, tetapi karena Raka mendapat luka parah, mereka memasukkannya ke rumah sakit. Raka terbangun di rumah sakit dan dia perlahan menyadari bahwa dokter tersebut adalah penjual obat. Selama ini ternyata dia orangnya. Oh. Dan karena dokter tidak ingin ketahuan, maka dokter tersebut membunuh Raka dengan bantal dan membuatnya kehabisan nafas. Ayahnya Raka dan teman-temannya menangis di hari pemakaman Raka. Suasana pemakaman sangat menyedihkan dan banyak dari teman-teman dan orang terdekat Raka tidak menyangka dan belum bisa menerima dengan akal sehat akan kejadian tersebut. Pemakaman pun usai dan perlahan orang-orang meninggalkan pemakaman Raka dan hanya tersisa ayah dari Raka. Selesai. Kami dari Horny Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini dimulai dengan mahasiswa SMA nakal yang miskin dan berniat untuk cari duit demi motor baru. Tetapi betapa malasnya mereka niat untuk mencari uang demi hidup di lingkungan yang lebih baik. Lu dari mana aja? Kejebak macet ya? Bukan, aduh, itu motor gua mogok lagi nih. Lah serius, bukannya kemarin baru dibenerin ya? Iya emang udah, cuman ya motor tua begitu, gimana pengen sehat? Lu gak ada kepikiran beli baru? Pak, lu ngomong terlalu gampang, lu tau gua boncos lu. Kan abis gua pakai kemarin buat judi. Iyalah, lu judi menang kagak, boncos iya. Liat aja lu Faye. Ntar pas gue gacor, jangan minta-minta. Cok, lihat deh. Ini gue barusan nemu artikel nih. Mana? Dalam sebuah perkembangan yang mengkhawatirkan, kelompok geng yang terlibat dalam perdagangan narkoba di wilayah ini terus beroperasi. Meskipun upaya penegakan hukum yang semakin intensif telah dilakukan,
para pelaku tetap menghindari penangkapan. Disangka, kelompok ini terus beroperasi dengan penghasilan besar-besaran sebagai motivasi utama, sampai berakhir dengan 3 korban nyawa dikarenakan perkelahian antar geng. Salah satu pelaku berbadan tinggi dan yang satu lagi besar. Kedua pelaku berkulit putih. Daripada judi, mendingan jual narkoba aja gak sih? Yakin men? Kalau sampai ketahuan gimana, Cok? Udah, mana aja, Cok. Tapi 2 orang kurang gak sih? Yaudah sono, lu yang cari. Siangnya, siswa nakal tersebut bertujuan untuk membujuk siswa lain untuk membantu mereka bereksperimen. Sal, gimana hafalannya? Udah hafal belum? Apaan? Tafis. Udah dong. Alhamdulillah. Sal, kamu dengar gak apa yang tadi diberitain? Yang mana? Yang tentang narkoba? Oh, katanya sih kejadiannya dekat daerah sini. Ngeri juga ya. Lu pada mau ikut sama gua sama Ova nggak? Itu loh, bikin permen. Permen apa nih? Permen? Kayaknya lu gabut banget, Dri. Bukan permen biasa. Permen yang bisa dimasak, juga dihisep. Ya, gimana ya? Ini men ya permennya pakai bahan tertentu gitu. Ya, permen apa? Bukan permen bodoh. Ini kita bikin sabu. Lu mau dapat gaji gede kagak? Gacor. Main nih. Yang bener aja lu, Dri. Lu aja ngikut-ngikutin geng yang baru viral itu kan. Gimana juga kita bikin sabu, lu ada-ada aja. Udahlah. Lu jangan nyesel ya kalau masa gue bawa motor baru. Dia sama Ova kenapa dah? Laporin aja gak sih? Ya elah Sal, lu percaya aja sama dia Sal. Lu mah pasti bercanda doang. Mana bisa dia buat kayak gitu? Setelah gagal membujuk Faisal dan Umar, Aufa dan Adrian tekad memutuskan untuk bereksperimen berdua saja di base camp mereka, yaitu di sebuah apartemen kecil di ujung kota. Dri, ini lu udah siap-siapin barangnya buat masak nih? Yoi, gue dapet kontak juga. Katanya mau beli produk kita, Pak. Siapa emang? Gak tau dah gue. Awam, orangnya anonim pokoknya. Cuma gaji gacor, bro. Gue udah gak sabar nih dapat gajian. Ayo buruan dah. Dah, sono. Lu ambil wadah di pojok. Kita langsung gasin. Gas. Dari waktu ke waktu, kedua siswa nakal mulai mencicil operasi rahasia mereka. Tidak kebayang seberapa miskinnya mereka agar mempunyai motivasi untuk memproduksi narkoba dengan resep mereka sendiri. Mereka tidak bakal mengekspektasi apa yang bakal menghantam mereka di hari esoknya. Tetapi yang ada, masa depan mereka sudah penuh dengan dosa. Dengan ini, mereka mencoba-coba memproduksi sabu melalui resep mereka yang sangat amatnya simpel. Dan sampai pada akhirnya, mereka sukses menciptakan sabu demi gaji yang tinggi. Udah kelar nih, kayak gini. Bakal enak gak sih kalau dicobain? Cuma ada satu cara doang sih, Pak ya, biar kita tahu. Sabar, Pak nih. Aduh. Lu kenapa, Cok? Dri, lu kenapa, Dri? Enak gak sih? Lu kagak pernah ngisep sabu ya? Kagak pernah, Wir. Dri, ini bener kotak lu? Wis gila nih anak SMA. Bikin-bikin sabu sendiri nih pada. Boleh juga lu pada. Bentar. Lu pada yang di berita kemarin gak sih? Gak tahu deh. Kelihatannya gimana? Kelihatannya lu sosok preman sih. Wah, ngomong bisa-bisanya lu ya. Gua sentil dari lu. Ampun bang. Nih, sesuai janjinya nih. Nih cobain sabu gua nih. Wah, boleh juga deh. Gila anak SMA zaman sekarang punya biji metal. Gak kayak lu, Ben. Gua lagi. Lu masih sisanya? Uang dulu dong. Uangnya belum cair, bro. Antar sampai kesebar dulu sabunya. Aduh, bro. Udah gimana kita? Sepakat gak? Sepakat ya? Moga. Gue sungkil kuping lu nih. Iya bang, ampun. Iya deh, kita sepakat deh. Keesokan harinya, mereka lanjut bersekolah dengan beratnya rahasia di pundak mereka. Seketika di kelas, Aufa mengajak Adrian untuk bolos jam pelajaran. Dri, mau cabut gak sih? Gue males nih. Kayaknya gak usah. Materi yang ini lagi penting nih. Skip dulu deh, Sal. Gue ada urusan. Ya udahlah, Sal. Kan yang rugi mereka, bukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teacher, si Aufa sama Adrian cabut nih. Iya, belakangan ini mereka sering bolos. Kenapa ya?
Udah biarin aja, nggak usah ngurusin mereka. Habis pelajaran samperin mereka aja nanti. Siap, teacher. Ternyata nggak tahu juga sih Pak ya, narkoba. Tahu gimana gue kayak gini dari dulu Pak. Oh iya, lu kenapa nggak dari dulu sih pikiran? Yang dipikirin tuh cuma judi mulu. Cicing. Enggak juga sih, emang dari dulu cuma kepikiran nyebat Pak. Astagfirullah, bukannya belajar kalian malah nyebat. Bagi dikit sini. Nah, Ustaz. Astagfirullah, saya cuma bercanda kok. Kali harus baca kitab saya dulu. Alhamdulillah. Jadi aman gak nih saya Tat? Lah, ya enggak lah. Kalian harus tetap saya lapor. I don't care. Iyalah, gak asik banget nih Ustaz. Lagian emang di sekolah dilarang nyebat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wala taku bi aydikum ila tahluka. Artinya apa ya Pak Ustadz? Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ini mengacu kepada merokok yang kalian lakukan yang dapat menjerumuskan dalam kebinasaan, yaitu merusak seluruh sistem tubuh, menimbulkan penyakit kanker, penyakit pernafasan, penyakit jantung, penyakit pencernaan, dan dapat merusak sistem reproduksi kalian. Dari alasan ini sangat jelas rokok itu terlarang atau haram. Loh. Wah, udah bahaya, tak? Assalamualaikum Ustaz. Maaf, tapi apakah Ustaz melihat Adrian sama Aufa? Waalaikumsalam. Entah deh, tadi mereka habis merokok nih di sini. Coba deh kalian laporin ke walas kalian, Teacher Bintang. Lebih baik lagi kalau kalian laporin aja ke BNN. Waduh, pelan-pelan Ustaz. Gak kasihan. Biarin aja kita laporin ke BNN. Mereka aja kepikir bikin sabu sendiri, berani berbuat, berani bertanggung jawab, boy. Jadi kalian bercanda atau tidak, sebaiknya kalian laporkan saja. Sekarang Ustaz mau ngajar nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini nih base camp mereka. Katanya sih begitu sih Pak ya. Nggak normal lagi sih di sini. Udah kayak Bekasi, planet lain mati lagi. Lu berdua, lo ngapain di sini? Anu bang, cuma mampir. Mampir? Lu pada mau gak nih? Gue dapat gratisan loh. Wah, ini bukannya punya kita ya? Coba sini. Iya Pak. Ini buatan kita Pak. Tadi gua nggak salah denger. Lu dapet gratis. Yoi dong. Gue dapet dari geng yang baru viral kemarin. Jalan. Sama kita nih. Apa-apaan nih? Itu punya gua, balikin. Maksud lu apaan nih? Ngambil sabu orang. Anak SMA bener-bener ya. Lu gak tahu kan hidup rasanya sebagai pengangguran gimana? Lu gak tahu rasanya ditinggalin sama mantan lu. Lu gak tahu. Ini kita gaji gimana Pak? Ya udah, pokoknya kita harus kasih paham tuh geng. Pak, nggak sok-sokan pemberani lu Pak, tengil. Lah, buktinya tadi. Lu lihat. Ya juga sih Pak, asik juga loh. Lah, kok ada lu berdua? Gaji kita mana bang? Tahu nih. Gaji kita, lu bener harus gratis nih. Gratis? Maksud lu apaan? Ini nih orangnya, kata dia lu kasih dia gratis. Ya elah, seharusnya kita nggak usah ngasih ke dia ya Rick. Ya udah nih. Karena lu udah jadi yang baik, nih gaji lo. Pak, kita harus situasi kayak gini. Kita harus angkat apaan, Pak? Angkat tangan wah, gimana sih lu? Oh iya. Yang nggak gitu juga gua kali. Iya bang. Yaudah gini nih, mending lu pada pergi aja sono. Kalau udah langsung gua tembak. Sumpah ini mah gua nggak main-main nih. Tutup dah lu berdua. RGP tuh di lantai. Ya, trik kayak gini bang, nggak bakal bisa ke kita. Yaudah, gue jujur aja nih. Resleting lu pada kebuka tuh. Loh, kok nggak bisa? Coba sini gue cek. Ini. Oh iya, ini mah hammeran stuck nih, nggak bisa. Apa sih? Ini aja pistol palsu dari Airsoft. Elah, nggak cincong. Kalau gitu, kita bantu man lah. Man to man bro. Jadi gini deh bro. Gas lah. Gue maksudnya apa, ha?
Angkat tangan, jangan bergerak. Nah, itu baru pistol beneran, Dre. Ah, cicing sih. Lu berdua juga. Sini tangan kalian. Untung aja kita dapat laporan tentang pengedaran narkoba yang kalian udah lakuin. Ya elah, sampai laporin sih. Itu anak SMA yang seumuran sama kalian. Ah, pasti si Faisal sama Umar tuh. Masih SMA udah pada pakai narkoba. Aduh. Pada akhirnya, Torik, Gavin, dan sisa gengnya ditangkap dan dipenjara karena pembunuhan dan pendistribusian narkoba. Sementara itu, Aufa dan Adrian dipindahkan ke BNN untuk rehabilitasi. Penyesalan Aufa dan Adrian tidak terhingga, sedangkan Umar dan Faisal kembali sekolah seperti awalnya. Sekolah menutup-nutupi kasus ini dan memperketat aturan mengenai narkoba dan merokok. Tidak lagi ada asap rokok yang mencemari lingkungannya. Dari Partai Boys mengucapkan thank you for watching. Wassalamualaikum. That day was indescribable, an introduction that marked the beginning of something truly horrible. It was the day that I transferred to a new school. Morning class, we have a new transfer student joining our class today. Now please welcome our new student. Please introduce yourself. Hello everyone, my name is Stacy. I transferred here from Papua. Wow, you're from Papua? That's pretty far away. What made you transfer here? It's my father's work. I was previously homeschooled. Okay then, please take a seat. Just pick any empty seat. Okay class, now please open page 18. Hi, love your shoes by the way. I'm Evelyn. I could already tell that we're gonna be best friends. Thank you. I know I already said this, but I'm Stacy. A couple of days went by, and as I grew closer to Evelyn, she started introducing me to her friend group. So guys, what do you guys want to do after school today? My friend recommended me a cafe. She said the food there is really good and plus it's not too far from here. Shall we try it out? Or instead of going to a boring old cafe, how about going to a club? Oh, there you guys go. My parents will never sign off on that. So, you're saying you're scared? Don't be such a dud, Stacy. We'll probably only order one drink and then go home. That's it. Come on, Stacy. Okay, fine. I'll go. That day, I went home feeling super dizzy. It felt like my brain was spinning out of my head. I blacked out and I don't know what happened afterwards. Let's skip for a period. I really don't want to see Miss Mia's face today. I hid it in our usual place. Just take it. So, Stacy, you in? Sure, I just have to grab my bag. You guys go ahead, I'll catch up. I got back to the class to gather my things, and as I was about to head out, two of my classmates, Leah and Vanessa, pulled me over and said that they wanted to talk. Attention please, it's time for change of lesson. To all students, don't go out without the permission of the picket teacher. Thank you. Stacy, look, I know you are new here, so you probably don't know, but you really shouldn't get too close to that friend group. They are always up to no good and super problematic. You're just gonna get yourself in trouble. Okay, thanks for the advice. I'll think about it. I ran after the rest of the group and met them up at the back of the school. So how did you feel when you got home yesterday?
I didn't think I would black out after one drink. Even now, I'm still feeling a little dizzy. You thought the drink made you black out? You only drink one glass, didn't you? It's okay. It's your first time. You'll get used to it. You should come with us more often. Okay, sure. I got the guts. What is that? Just try it. You'll see. The dizziness I felt last night came back. I tried my best to stay conscious, but after about 30 minutes, the dizziness started to come. It was very unsettling how relaxed and almost euphoric I felt. When I woke up, the sun had already begun to set. I realized that I was passed out in that alleyway for 4 hours. Oh, good, you're up. What happened? And when did you get up? Like an hour ago, the rest left right after they woke up, but we don't want to leave you alone, so we decided to stay until we wake up. Thanks. Sorry, but I'm still kinda out of it. What was that, by the way? What was what? The thing that we ate. What was that? Oh, you didn't know? Those were edibles. The wheat kind? Of course, dummy. What else would it be? Oh my god, what do I do? I'm gonna be in so much trouble. Am I criminal now? What do I do? Chill out. As long as no one finds out, we're good. What if people do find out? That's why no one has to know. You just need to keep this quiet. That's all. So, just keep this between us, okay? After the incident, I started using more and more until I eventually got addicted to them. My other classmates grew very concerned for me and they even offered to talk to me if there was anything wrong. But at the time, I couldn't care any less. And even though I kept refusing their offer and insisted that everything was fine, they could still sense that something was off. Miss, can we come in? Sure, come in. Is there something you want to talk about? Yes, actually it's about Stacy. We just concerned about her. She's been skipping class a lot these past few weeks, and she's been acting a little strange. Strange? How? She looks like a little disheveled and always sort of out of it. I don't want to jump to conclusions, but it almost looks like she's high. Well, do you have any proof? Well, no, but she's been hanging out with Regina and her friends a lot. And rumors are they skip classes to use drugs behind the school. Well, we can just confront her because of some rumors. Well, yeah, but okay. I'll tell you what. I'll look into it, and if I find anything suspicious, I'll talk to her, okay? At this moment, I was eating those edibles almost every day. I got bolder and started using them before class and even just very blatantly bringing them to class in my backpack. Until eventually I grew numb of the effects and I took more than I should have. So class, today we're going to learn about Stacy. Why are you sleepy? She's been like that all morning, miss. Her eyes are open, but she won't respond to anything that we say, so I put her in that position. Stacy? Stacy? I had a seizure. They rushed me to the hospital almost immediately, and at the blink of an eye, everything was uncovered. As soon as the doctor figured out that the seizure was caused by a cannabis overdose, both my parents and the school was notified. Me and everyone in that friend's circle got expelled. My parents were furious when they found out, and I was sent away to rehabilitation center. The first time I got out of rehab, I thought that was it. But then I realized
And things went on like this for almost 6 months. And it wasn't until the 5th month, the last time I was in rehab, that I finally got back on my feet and made a full recovery. Now I am proud to say that I have been clean for 6 years, even though my addiction has made some lasting impact on me. But it made me learn a very important lesson. I learned we really can be too careful when choosing people who are going to be friends. And so I believe that you guys won't make the same mistake I made when I was your age. When the sun was low and coming down, I wrote a Santa float, gonna throw 'em out. I'm not scared to be seen. I know I'm meant to be. This is me. Aku Naila sebagai teknis. Aku Raisya sebagai Miss Mia. Aku Malika sebagai teknisi. Aku Salma sebagai teknis. Luna sebagai teknis. Marisa sebagai Lea. Aku Nazli sebagai Stacy. Aku Aurel sebagai Riley. Aku Alia sebagai Regina. Aku Eva sebagai Stacy. Aku Keisha sebagai Vanessa. Aku Lila sebagai Chloe. Aku Aisyah sebagai Sasha. Aku Kenzi sebagai teknis. We're not scared to be seen. We are who are meant to be. This is me. We are 4P and kita pamit ya. Dadah, thank you. Pada suatu hari, SMA Negeri 77 sedang bersekolah dengan tentram tanpa mengetahui 2 dari anak-anak tersebut telah mengonsumsi narkoba. Oke, kita akhiri pelajaran hari ini ya anak-anak. Jam pulang sekolah pun datang. 2 siswa sekolah menengah pertama 1 sedang berkumpul di markas tempat biasa mereka berbincang. Kenapa lu diem aja dari tadi? Abis diputusin gue. Ya elah itu doang. Dasmu. Sakit hati gue cuy. Lu tau gak cara nutupinnya? Lu pernah nggak isep-isep? Hah? Isep rokok? Bukan, ini ganja. Buset, lu udah pernah nyoba? Lagi cuy, lu harus nyoba dah. Gak usah banyak nanya deh. Sono, cip. Andre pun langsung mengambil ganjanya tanpa berpikir panjang. Wah gila. Mau lagi nggak? Ada lagi gak? Mau dong. Eits, ada syaratnya. Apa-apa? Duit lah, apalagi. Oke, apapun demi itu barang. Tapi gue ngutang dulu. Yelah, yaudah. Nih. Keesokan harinya, Andre datang untuk membayar utang tersebut ke Baltop. Mana duitnya? Nih, gue mau lagi dong. Sebelumnya maaf nih ya. Lu kan punya keluarga miskin. Lu yakin beli ini? Aman, semiskin-miskinnya gue juga punya duit kali. Di saat pulang sekolah, Andre merenung cara mendapatkan uang untuk membeli ganja dari temannya Baltop. Karena ia sudah tidak memiliki uang yang cukup. Duh, duit yang gue tabung udah habis. Duit jajan harian gue mana cukup buat beli itu. Lagian punya orang tua pelit banget dah. Gue harus ngapain ya? Oh, di laci kamar orang tua gue kan ada duit. Gue ambil aja kali ya. Andre melangkah ke kamar orang tuanya dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Karena ia ingin mencuri uang dari lemari orang tuanya. Asik, ada duit. Banyak lagi. Lumayan buat seminggu ke depan. Hari demi hari telah berlalu. Andre mengonsumsi narkoba sudah seperti rutinitasnya. Hampir setiap hari, Andre dan Baltop mengonsumsi narkoba di rooftop sekolah karena saking candunya. Tidak hanya itu, sikap Andre ke orang tuanya sudah mulai berubah. Mau beli lagi nggak? Yoilah. Asik nih. Thanks bro. Gue langsung balik ya. Ya udah, hati-hati ya. Anakku sudah pulang. Gimana nak sekolahnya? Iya gitu. Lancar ya? Mau makan apa hari ini nak? Serah. Keesokan harinya, seperti biasa, Andre bertransaksi narkoba dengan Baltop. Mana jatah gue?
Iya, santai. Nih, mau nanya. Lu sehari berapa kali make, Dre? Ya kira-kira 3-4 kali sehari lah. Gue gak bisa lepas dari mie bareng, walaupun sehari coy. 4 kali? Serius? Gila, udah ketagihan itu. Masa bodoh lah. Sini, mana gue mau make. Setelah mereka mabuk bersama, Andre pulang dengan wajah murung karena efek terlalu sering menggunakan ganja. Andre udah pulang. Gimana sekolahnya, Nak? Lancar? Gimana teman-teman? Gak ada masalah kan? Andre tidak menjawab pertanyaan ibu sama sekali. Nak, sini yuk duduk sebentar sama ibu dan papa. Papa merasa sifat kamu beda akhir-akhir ini. Kamu suka ngurung diri. Bapak, ibu bisa nggak usah ngurusin urusan Andre. Andre pun membantah ibu dan langsung masuk kamar dengan membanting pintu. Aduh, Andre kenapa ya akhir-akhir ini jadi gampang emosi? Semoga aja dia cuma stres karena pelajaran ya, Bu. Bapak percaya kok pergaulan dia yang baik-baik. Suatu hari, ibu Andre sedang menyapu kamar Andre ketika Andre bersekolah. Dan tiba-tiba, ibu Andre menemukan kantung plastik kecil yang berisi serbuk berwarna putih. Hah? Apa ini? Hah? Jangan-jangan ini? Pak, lihat ini, Pak. Kenapa? Pak, ini Pak, Ibu nemuin ini di kamarnya Andre. Astagfirullahalazim, Andre. Yaudah Bu, tenang aja. Nanti Bapak ngomong dengan Andre setelah Andre pulang sekolah. Sepulang sekolah, Andre dan Baltop pulang bersama ke rumah Andre di waktu yang tidak tepat. Karena ayah Andre sudah mengetahui kebenaran apa yang dilakukan oleh Andre selama ini. Permisi. Andre, sini Bapak mau ngomong. Ada apa, Pak? Coba kamu jelasin iki, opo iki? Waduh, si Andre ketahuan lagi. Punya sopo iki? Punya Andre, Pak. Pantes saja toh yo, uang Bapak di laci berkurang. Kamu tahu kan kita keluarga sederhana? Maaf, Pak. Jawab pertanyaan Bapak. Beli dari mana kamu? Saya yang jual, Pak. Keterlaluan kamu. Kamu membuat anak saya menjadi seperti ini. Kamu bisa tanggung jawab tidak? Maaf, Pak. Maaf. Gak ada maaf. Saya laporkan kamu ke polisi. Pak, jangan Pak, Ibu nggak mau anak kita di penjara. Maaf Bu, ini resiko untuk Andre dan temannya ini. Jangan Pak, kita janji gak bakal ngulang lagi. Maaf, tapi ini demi kebaikan kalian. Kalian di sini dulu, jangan kemana-mana. Halo Pak, saya ingin melaporkan anak saya yang telah mengkonsumsi narkoba. Konsekuensi apa yang akan anak saya dapatkan? Baik, kami akan segera ke sana untuk mewawancarai anak Anda ya Pak. Dan kami akan membawa salah satu anggota rehabilitas narkoba Pak. Ditunggu. Baik Pak, terima kasih. 15 menit kemudian, polisi dan anggota rehabilitas narkoba datang untuk menjemput Andre dan Baltop. Permisi, maaf Bapak, Ibu, kami bawa anak-anaknya dahulu untuk diwawancarai ya. Pak, tolong jangan tangkap saya, Pak. Pak, tolong Pak. Bu, tolong Bu, maafin Andre Bu. Maaf Andre, tapi ini untuk kebaikan kamu nak. Setelah mereka berdua diwawancarai oleh polisi, Baltop ditangkap dan dipenjara karena terdakwa telah menggunakan dan mengedar narkoba tidak hanya ke Andre, tetapi sudah banyak korban yang sudah pernah bertransaksi dengan Baltop. Sedangkan Andre hanya direhabilitasi di BNN. Ia dididik agar tidak mendekati narkoba lagi. 1 tahun kemudian, Andre sudah bisa pulang dan bisa bertemu dengan orang tuanya lagi. Sikap Andre pun jadi berubah drastis menjadi anak yang lebih baik. Andre, kamu sudah boleh pulang. Tetapi jangan lupa kamu harus tetap konsul ke kami ya lewat handphone. Seriusan Bu? Alhamdulillah Andre bisa pulang. Andre kangen banget sama orang tua Andre. Ya udah, sekarang kamu siapkan barang-barangmu untuk dibawa pulang ya. Siap Bu.
Andre pulang ke rumah diantar oleh salah satu pegawai BNN. Di jalan, Andre merasa sangat tidak sabar karena ia dipenuhi oleh rasa rindu kepada orang tuanya. Dan saat ia sampai di rumah, ia langsung memeluk kedua orang tuanya dan meminta maaf kepada mereka. Nah, sudah sampai kita, Andre. Baik, terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Bu, Pak, Andre pulang. Waalaikumsalam. Andre, apa kabar kamu, Nak? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah, baguslah. Yaudah sini, Nak, masuk. Ceritakan semua yang kamu lakuin di sana. Oke, Bu. Andre dan keluarganya pun kembali menjadi keluarga yang berbahagia. Dan Andre sudah berjanji untuk tidak menyentuh narkoba lagi. Sekian kami dari Forsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari yang cerah selepas pulang sekolah, ada beberapa siswa yang ingin nongkrong. Weh, kita mau pada nongkrong nggak? Di tempat biasa, gas gacal, Rel. Gue ikut lu, Rel, gas lah. Setelah mereka sudah sampai di tempat nongkrong, ternyata tempat duduk yang tersisa hanya satu table, dan table itu sudah diisi oleh satu pemuda. Weh, sisa satu table nih, ngikut aja kali ya? Ya udah, gas aja lah. Mau di mana lagi? Ya bensin gue juga udah mau habis. Bang, gue boleh join gak nih? Kursinya lagi diperbaikin kayaknya. Oh, ya udah sokin aja. BTW, lu pada kelas berapa dah? Kelas 10 bang, tapi yang keriting nih kelas 11. Iya bang, ini anak-anak baru sekolah gua, baru pada masuk. Wah, bakat nih bocah nih buat bisnis gua. Gue gak lama ya, nyokap gue nyariin. Rel, gue nebeng lu ya, Gojek mahal. Ya udah. Bro, BTW nama lu siapa? Nama gua Robin S. Nama gua Dodo S. Itu Farel sama Faisal. Roman, Salken S. Salken Os. Yo, Salken CS. Gue cabut duluan ya. Cal, gitu aja nebeng gak? Gue gas dah, daripada pakai ojol. Ya udah, hati ya. Dot, mau barang mahal gak Dot? Gua kasih buat lu. Gratis dah awal-awal. Nah, barang mahal. Boleh tuh. Nih, gua tahu nih lu muka-muka orang gak ada duit nih. Jadi ini walaupun mahal, gua kasih dah buat lu, free, gratis. Nah, tapi abis gua kasih ke lu bagiin ya ke bocahan lu pada. Widih, oke dah kalau gitu. Makasih ya. Nih, barangnya nih. Dijaga ya. Mahal nih, Bos. Widih, mantap. Ya udah dah, gue cabut duluan ya. Ya udah, jangan lupa lu ya. Keesokan harinya, Dodo melakukan apa yang disuruh oleh Robin. Sal, Rel, lu pada mau barang enak kagak? Dapat duit juga nih. Wah, boleh tuh. Dodo pun memberikan sabu dengan bungkus permen. Lah, kok lu kasihnya permen, Dot? Kok ini permen, Dot? Buat apaan? Ah udah, dalamnya barang mahal itu, enak. Oh, ngerti gua. Berarti gua sama Faisal tinggal ngedarin kan? Farel dan Faisal pun membagikan sabu kepada teman-temannya. Ri, lu mau bareng gak? Wah, boleh deh. Iya. Setelah diberikan sabu, Fahri pun kecanduan sabu. Wah, Rel, siapa lagi ya? Adit gak sih? Dia judi mulu, berpotensi kayaknya. Wah, bener juga. Dia kan keseringan judi tuh. Potensi nih, gas. Farel dan Faisal pun menemui Adit. Asik nih, lagi wangi, tarik kali ya, main 10 juta. Bah, lagi wede nih. Tit, gue punya barang enak, lu mau beli gak? Gas lah, mumpung lagi kaya nih gua. Wah, lagi profit nih. Faisal dan Farel pun senang dan sedang mencari mangsa baru. Siapa lagi ya, Rel? Nata gas gak sih? Gas deh. Kan Bapak Nata tajir ya?
Nat, lu mau banyakin uang nggak? Tapi ada syaratnya nih. Boleh lah gas, gimana caranya? Nih, bagiin ini permen aja. Harganya yang penting mahal lah. Oh barang, aman lah. Oh pengedar nih berdua. Nyata Nata adalah intel tanpa Farel dan Faisal ketahui. Dan di waktu yang bersamaan, ternyata Fahri dan Adit telah kecanduan. Gimana nih? Gue udah kecanduan banget nih. Sal, Rel, Dot, ada barang lagi nggak? Tapi gue nggak ada uang, nanti gue bayar dah. Gue kasih nih gratis, asal lu ajak orang makai ini barang. Cuma maksa orang doang kan, gas gari. Gas aja lah, udah sako banget nih. Dodo pun memberikan barangnya ke Adit dan Fahri dengan catatan mengajak orang lain menggunakan sabuk. Woi Pi, sini lu mau barang nggak? Sini buruan beli, temen lu kan kaya, beli sini. Afla lu juga beli sini. Iya, beli buruan, mau dapat pelajaran. Badan gua gede nih, tangan juga lagi gatel. Sini aku garukin, tapi jangan maksa ya. Ini lagi malah mesra-mesraan. Flah, beli gak lu? Gak dulu deh. Jangan maksa, Flah. Badan bapaknya gede-gede, keker, suka naik gunung. Bukannya itu bapaknya Ipe ya? Siapa aja lah. Woi GC, woi beli woi. Gak ada uang bang. Flah, boleh minjem uang dulu gak? Nanti gampang, balikinnya gue transfer. Rivi pun membeli barangnya karena dipaksa dan diancam pembulian. Dan tanpa mereka sadari, tindakan mereka dilihat oleh salah satu cleaning service bernama Bowo. Wah, ini mah bisa dicepuin nih. Lumayan duitnya. Di saat Bowo sedang melaporkan ke kepolisian, Faisal dan Dodo pun sedang memaksa Rafif untuk memakai barang itu. Pip, gimana Pip? Kabar? Sehat? Uang lagi gacor tuh gue lihat. Iya nih Bang Dot, mayan gua habis WD. Jangan so WD dah, main di Candy Crush aja so keras. Dot, udah langsung basin aja, gak usah basa-basi. Woi, nih beli barangnya nggak? Kalau nggak kenal lu. Lagi nggak ada uang gua bang. Di saat mereka sedang memaksa Rafif untuk membeli, polisi pun datang. Woi, diam di tempat, kalian ditangkap. Waduh, gimana nih? Siapa yang cepu dah? Hehehe, kalau main yang rapi bro. Hehehe. Kamu ini udah salah melawan lagi. Woi, sisanya mana? Tuh pak, sisanya ada Ipi, Parel, Adit, sama Fahri. Lah, kok lu tahu banyak dah? Ini saya mana dah? Cuma ada Farel sama Ipi. Woi, saya mana woi? Nggak tahu pak saya. Pak, terakhir saya lihat Fahri di pojok. Ternyata Fahri sudah terkapar karena overdosis. Aku Ipi, kenapa kamu narkoba nak? Sorry pak, gak sengaja kehirup, abis itu jadi ketagihan banget. Penyakit bapak kabung nih. Waduh, gimana ini? Adit pun sakau karena sudah tidak bisa membeli narkoba dan terlilit utang. Pesan yang bisa kita ambil, memilihlah dalam mencari pergaulan dan jangan pernah mencoba narkoba karena akan membuatmu terkena masalah serta dapat mengecewakan keluarga maupun orang yang kita sayangi. Sekian dari kami Bobby Boy. Terima kasih.
adalah seorang pecandu yang sedang dalam masa pemulihan. Selama kuliah, Hani adalah anak yang gaul, tetapi teman-temannya kebanyakan pemakai narkoba ganja dan sabu. Awalnya ia hanya menemani saja hingga akhirnya ia tidak tahan dengan rasa penasarannya dan mencoba sedikit. Pertama-tama ia hanya mencoba ganja sampai akhirnya Hani berani mencoba sabu. Lalu yang awalnya hanya mencoba-coba, hingga akhirnya Hani kecanduan dan menjadi tergantung pada sabu sampai Hani lulus kuliah. Suatu hari, ia pulang dan ketahuan oleh orang tuanya dan dimasukkan ke rehabilitasi. Setelah 6 bulan, akhirnya tiba hari terakhirnya menjalani rehab dan Hani berbincang dengan konselornya untuk terakhir kalinya. Selamat ya Hani, saya bangga padamu. Terima kasih Bu, aku sudah belajar banyak di sini. Aku sudah paham bahayanya narkoba bagiku. Aku berjanji untuk tidak mengambilnya lagi demi diriku dan orang-orang yang aku sayangi. Senang mendengarnya, tapi Hani, sekedar hanya mengingatkan saja. Berhati-hatilah di luar sana. Lepas dari rehab bukan berarti lepas dari keinginan itu. Keinginan untuk mengonsumsi zat adiktif lagi. Ya, aku tahu Bu. Ibu selalu memberitahu ini kepada kita. Iya, tapi kamu pasti mengerti kenapa. Ya, tapi setidaknya kamu keluar, kamu akan benar-benar mengerti. Beneran Han, hati-hati. Baik Bu, sekali lagi terima kasih ya. Begitu keluar, Hani mencoba menjalani hidupnya yang ia janji sekarang akan bebas narkoba. 1 bulan setelah lepas dari rehab, ia mendapat pekerjaan. Semua berjalan dengan baik untuk Hani. Suatu hari, ia pulang dari kerja lebih larut daripada biasanya. Ia segera pulang karena tidak ingin lama-lama. Tiba-tiba, 2 sosok muncul dan memanggilnya. Itu bukannya Hani? Lah iya, Han. Debbie sama Ani, udah lama gak ketemu. Demi apa sih ini beneran lu? Udah lama banget gak ketemu. Lu beneran ketangkep ya? Iya, benar. Ya lah, pada saja tiba-tiba ngilang. Iya, tapi gue gak buka mulut kok. Terus cuma dimasukin rehab sih. Rehab selama 6 bulan? Gila aja. Maaf, tapi bukannya kalian menjual di daerah lain ya? Kenapa kalian di sini? Ya benar sih, tapi akhir-akhir ini kita mencoba untuk memperluas transaksi kita. Jadinya ya kalau jam seginian kita jaga di sini. Oh, gitu ya. Perasaan kamu dulu bawel banget. Sekarang aku responnya gitu-gitu aja. Capek habis kerja larut malam. Sabilah dikit. Ayolah, sebagai sambutan selamat kembali, gue kasih diskon deh buat customer langganan kita dulu. Gawat, tapi kalau dipikir-pikir aku udah lama sih gak mengambil. Sekantong tidak akan mengaruhiku. Tidak Hani, kamu kenapa berpikir seperti itu sih? Ada apa denganmu? Hani pun langsung jalan melewati mereka tanpa mengatakan apapun lagi. Ia pulang dengan hati yang resah. Hari-hari pun berlalu, Hani sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengambil barang haram itu lagi. Tetapi sejak melihatnya lagi, perasaan itu selalu terlintas di pikirannya. Perasaan yang menusuk dan menyakitkan tetapi sekaligus melegakan. Ia mengisi hatinya dengan penuh semangat lagi sehingga ia merasa apapun bisa ia lakukan, perasaan yang diam-diam sangat Hani rindukan. Hari itu hari yang sibuk dan melelahkan. Hani dimarahi oleh atasannya karena kelalaiannya saat bekerja, dan Hani terpaksa pulang larut lagi. Ia pun menelusuri jalan yang sama dengan waktu itu di mana ia ketemu pengedar yang dulu ia sering beli darinya. Duh, mereka di sini lagi. Sudah Hani, lewatin aja. Para pengedar melihat Hani tetapi mengingat interaksi aneh dengannya di hari-hari sebelumnya, mereka tidak menyaut. Hani bergegas tapi pikiran itu terlintas lagi di pikirannya. Sumpah, aku ngapain sih berhenti? Ayolah Hani, ini kan apa yang dimaksud konselormu waktu itu. Kamu harus melewati ini. Aduh, udah lama juga sih sejak aku terakhir pakai. Atau mungkin sekantong aja ya? Sekantong doang gak akan menyakitiku kan? Nanti pasti aku juga jadi lebih semangat kerja. Sekantong aja deh. Debbie, Ani, satu aja ya. Tuh kan, aku bilang juga apa? Beli juga akhirnya Han. Gue kira lo bakalan jadi sesuci abis rehab. Di rumah, Hani langsung mengonsumsinya.
Betapa lega Hani untuk merasakan perasaan itu lagi. Ia menjadi semangat. Hani lebih produktif dan bahkan mendapat promosi dari tempat kerjanya. Seiring waktu, Hani membutuhkan tenaga yang lebih baik untuk kerja. Ini membuat dia mengonsumsi lebih banyak lagi, sampai ia tidak bisa melewati hari-harinya tanpa mengonsumsi. Ia terus membeli lagi daripada pengedar itu dan bahkan menjadi lebih kecanduan dibandingkan sebelum ia rehabilitasi. Suatu hari, Hani tidak keluar dari kamarnya seharian. Padahal hari itu hari kerja. Merasa ada yang salah, ibunya Hani mendatangi kamarnya. Kenapa kamu gak keluar kamar seharian? Ada apa? Astagfirullahaladzim! Ya Tuhan! Hani! Kamu gak apa-apa? Ayah! Hani! Ya Allah, Hani jangan meninggalkan kita, Hani. Coba panggil ambulan! Hani udah gak bergerak lagi! Ya Allah! Tolong ya Allah! Busa terlihat keluar dari mulut Hani. Seberapa cepat ambulans datang, tidaklah akan mengembalikan nyawa Hani. Hani telah overdosis. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu. Kami dari 4E Girls ingin mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku dan Azli. Wah, keren gak sih drama-dramanya? Seru banget kan acaranya. Menurut kalian siapa sih yang drama yang paling keren? Coba suaranya, tarik suaranya. 4A Girls, mana suaranya 4A? 4B Girls, mana suara 4B Girls? 4C Girls, mana suaranya? 4D mana 4D nih? 4E. Tapi tadi pada keren-keren banget. Ya, pada bagus-bagus kok ceritanya, totalitas semua. Benar banget. Pada kreatif banget ya teman-teman kita tadi ya. Nah kalau gitu kita kasih tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Ini kayak udah pada lemes deh sih, kayak udah panas banget ya sih. Dapat duit. Tuh dapat duit dari Adli. Kamu mas berapa? Kenalan dulu, kenalan. Hello everyone, my name is Eja from 4D Girls. Langsung pertanyaannya, sebutkan nama-nama ikan. 3. Ikan ya, ikan hiu, ikan arapaima, ikan piranha. Hadiahnya. Thank you. Di setiap langkahku
Fadli. Kita minta maaf kalau misalkan ada kekurangan selama menjalankan tugas dan jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.